Berhubung saya orang kaya, bapak saya hari ini mati, saya akan mandikan bapak saya dengan Coca-Cola. Nggak boleh. Bapak udah tua. Ntar lagi bapak mati. Mungkin. Nanti kalau bapak mati kami kapankan. Oh wajib. Warna kotak-kotak ya pak. Boleh ya mbak? Jangan. Quran mengatakan kalau kita ikut Nabi, kita dapat hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh hasanah. Orang menerjemahkan contoh hasanah itu contoh yang baik. Bukan. Baik bahasa Arabnya khairah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini hasanah bukan khairah. Apa hasanah? Kata Allah hasanah dalam surah Al-An'am, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu hasanah, Allah bayar 10 pahala. Jadi pada diri Rasul itu ada hasanah. Ikuti yang dibuat Nabi, kita dapat satu hasanah, dibayar 10 pahala. Hadisnya, hasanah itu pahala, kita lihat hadisnya. Hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa baca Quran satu huruf, maka dia dapat satu hasanah dan satu hasanah dibayar 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa baca alif lam mim dapat 3 hasanah, dibayar 30 pahala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang apabila kau ikut, kau dapat satu hasanah, dibayar 10 pahala. Nabi tidur miring kanan. Kalau kita tidur miring kanan, kita dapat satu hasanah, dibayar 10 pahala. Nabi kalau mau tidur baca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau kita sebelum tidur baca bismika Allahumma ahya wa amut, kita selama tidur diberi satu hasanah lagi 10 pahala. Bangun tidur Nabi baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dia dapat satu hasanah 10 pahala. Kalau dia makan dia cuci tangan. Sebelum makan dia dapat satu hasanah 10 pahala. Kemudian dia makan dengan tangan kanan, dia dapat satu hasanah 10 pahala. Kemudian dia baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dia dapat satu hasanah 10 pahala. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, satu hasanah 10 pahala lagi. Selesai makan dia baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, dia dapat satu hasanah lagi 10 pahala. Bayangkan, dia masuk WC langkah kaki kiri dapat satu hasanah. Kemudian dia buka aurat, dia jongkok, dapat satu hasanah 10 pahala. Dia istibroh, dapat lagi satu hasanah 10 pahala. Dia istinja dengan air, dapat lagi satu hasanah 10 pahala. Dia tutup aurat sempurna, dapat lagi satu hasanah 10 pahala. Dia langkahkan kaki kanan, dapat hasanah 10 pahala. Dia baca doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, dia dapat lagi satu hasanah 10 pahala. Berapa banyak pahala padahal cuma ngeden di WC aja. Mungkin kalau di akhirat suruh buka kitab, baca catatan amalmu, terkejut kita. WC, 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 WC. 60 tahun WC semua. Tapi dihitung hasanah, dibayar pahala sekian ratus. Masya Allah, mungkin amal yang ikhlas bagi kita seumur hidup cuman buang air besar aja yang ikhlas. Yang kedua, jika kita ikuti Nabi, kita dapat mahabbah. Ayatnya tadi itu surah Al-Ahzab, yang ini surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Nabi kepada semua umat sampai hari kiamat orang Islam. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikut kamu aku Rasulullah, yuhibbukumullah, maka semua yang kau buat dicintai Allah. Kalau kita masuk WC cara Nabi, selama di WC Allah cinta. Kalau kita sholat cara Nabi Allah suka, wajar. Kita puasa cara Rasulullah Allah suka, wajar. Kita buang air besar Allah suka, hebat. Betul nggak? Kita campur sama istri, kita baca doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibni syaiton ma razaqtana, Allah suka. Karena caranya cara Rasul Allah. Dapat mahabbah, paham? Kata Nabi,
Pakailah baju putih. Putih kesukaan Allah. Kalau kita pakai baju putih, walaupun tidak wajib, tapi kita dapat hasanah 10 pahala, dan kita dapat mahabbah, Allah suka. Pertama dapat hasanah, kedua dapat mahabbah. Yang ketiga dapat maghfirah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu ikuti Nabi, semua yang kau buat itu dapat pahala, hasanah, dapat mahabbah, kecintaan Allah. Yang ketiga dapat maghfirah. Tidur dengan baju putih seumur hidup, kita tidur itu seluruh dosa diampuni dari ujung rambut sampai ujung kuku. Allah maghfirah, beli keampunan dosa. Ini enaknya hidup cara Nabi. Yang terakhir, wallahu ghafurur rahim, sudah Allah ampunkan, Allah beri rahmat pula. Kesimpulan ceramah. Agama tidak bisa dilepas dari lahir sampai mati. Bagi kita orang Islam lahir diazankan. Diazankan, terus dicukur kepalanya, diakekahkan, diberi nama yang baik, diajari Quran, diajari cari makan, dididik agama, dididik ilmu dunia supaya jangan jadi pengemis. Cukup umur dikhitan, cukup umur dikawinkan dengan orang-orang baik-baik. Sampai mau mati sudah nggak bisa dengar lagi, masih bawa agama. Sudah sakaratul maut. Datang dokter di senter matanya, sudah nggak main lagi matanya, ditabok-tabok udah nggak jawab, dicubit-cubit sudah tidak respon. Kata dokter, Bu, suami ibu sudah tidak ada harapan. Ya maksudnya dokter? Ya sebentar lagi suami ibu jiun. Apa jiun? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya si istri nangis. Kata anaknya yang dewasa yang paling tua, ibu jangan nangis ibu. Rasul bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang sudah sakaratul maut kita ajarkan la ilaha illallah. Anaknya mentalkinkan la ilaha illallah di kupingnya. Dokter bilang percuma nak. Kupingnya udah nggak dengar, akalnya udah nggak main, matanya udah nggak respon. Dia sudah nggak dengar apa-apa, udah koma. Tapi kita nggak dengar cakap dokter. Omongan dokter kita nggak dengar, yang kita dengar kalimat dari Rasul. Ajarkan la ilaha illallah bagi orang yang sakaratul maut. Kita bukan ngajari akalnya. Akalnya sudah nggak berfungsi. Kita bukan ngajar kupingnya. Kupingnya sudah tidak mendengar. Kita mau ajar rohnya. Rohnya kenal dengan Tuhannya. La ilaha. Mau mati bawa agama. Udah mati bawa agama. Udah mati bawa agama. Wajib orang Islam dikapankan. Betul. Dimandikan dulu. Dimandikan. Betul. Mandikannya harus pakai air suci, lagi mensucikan, air mutlak. Ikut agama, nggak boleh suka-suka hati kita. Saudara-saudara, berhubung saya orang kaya, bapak saya hari ini mati, saya akan mandikan bapak saya dengan Coca-Cola. Nggak boleh. Tiga menit lagi. Karena harus ikut agama. Nabi bilang air putih, air bersih, betul nggak? Nggak boleh. Saya orang kaya, direktur utama Pertamina. Ibu saya hari ini meninggal dunia, akan saya mandikan pakai Pertamax. Nggak boleh. Harus bawa agama, air suci lagi mensucikan. Dan wajib dikapankan. Kapannya itu harus katun. Kalau sutra haram, mubazir. Katun. Sunat 3 lapis, 1 lapis boleh. Sunat 3 lapis nggak wajib. Dan yang hebatnya, sunat berwarna putih. Tidak wajib warna putih. Sunat boleh pakai kapan warna lain. Tapi ternyata orang tidak mau bawa kecuali yang paling bagus. Nggak bisa. Bapak udah tua. Ntar lagi bapak mati. Mungkin. Nanti kalau bapak mati kami kapankan. Oh wajib. Warna kotak-kotak ya Pak. Boleh ya Mbok, jangan. Kenapa? Kenapa Pak? Lah yang Mbok jangan. Loh, Bapak waktu hidup kan pemuja kotak-kotak. Lah iya, kapan kotak-kotak? Lah yang Mbok jangan. Kalau kan nggak wajib, walaupun nggak wajib, bos saya yang mau yang terbaik, yang putih. Ternyata mati bawa agama. Oleh karena itu mari kita pegang agama. Jangan pernah mencopot agama sedetik pun dari diri kita. Kalau agama kita copot, kita pasti jahat. Jadi politikus, jadilah politikus yang memegang agama. Karena Anda kalau tidak pegang agama, Anda jadi politikus jahat.
Jadilah pejabat-pejabat yang pegang agama. Kalau tidak Anda jadi pejabat jahat. Jadilah buruh-buruh yang pegang agama. Karena kalau pegang agama nggak mungkin jahat. Nggak mungkin bawa pelacur ke kamar hotel. Begitu buka bajunya kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mesti dia buang agamanya dulu, baru dia berzina. Betul nggak? Oleh karena itu jangan pernah membuang agama sampai mati. Hiduplah dalam agama, matilah dengan cara agama, dan hadapi Allah di akhirat dengan cara agama. Ini dunia ditinggal, tidak ada manfaat apa-apa. Yang dibawa hanya iman amal soleh. Betul? Tiada lagi diguna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Saya tutup dengan pantun, wakdolah beli kopiah, jalanan licin dia terjatuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.